Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang dimaksud musuh-musuh iblis, yang dibenci oleh iblis, yang pertama itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Berikutnya tidak saya terangkan secara panjang dan lebar. Saya hanya menyampaikan poinnya saja. Lah, fa inni ubghiduka itu disyarahi, dijelaskan lagi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ai wa ubghidu ahla baitika. Jadi yang dibenci oleh iblis, Izazil, itu adalah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nomor satu. Lalu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Lah kenapa para habib ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi? Padahal secara resmi belum terbukti mengaku cucu Nabi. Cobalah kita belajar ilmu nasab ala Nusantara. Anak saya punya anak itu namanya cucu saya, ya kan? Cucu saya punya anak itu namanya canggah saya, ya. Canggah saya punya anak itu namanya wareng saya. Wareng saya punya anak namanya udeg-udeg saya. Udeg-udeg saya punya anak namanya gantung siwur saya. Gantung siwur saya itu punya anak namanya tarangan bubrah. Tarangan bubrah punya anak itu namanya kebo sekandang, dan seterusnya. Nggak ada cucu. Cucu itu anaknya anak saya. Itu cucu. Cucu Rasulullah SAW itu sudah tidak ada. Saya kan pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada cucu Rasulullah. Jangan salah paham. Yang ada itu dzurriyyah Rasulullah SAW, 84% yang legal, ya, yang resmi itu justru malah sesuai dengan Narkoba Internasional itu dipegang oleh dzurriyyah Wali Songo itu. Kalau Habib Ba'alawi ini baru 1, berapa persen, masih tanda tanya, belum jelas. Kemarin saja tahun 2017 semua kerjasama Narkoba Turki dengan Rabithah Alawiyah dibatalkan. Jadi masih simpang siur. Sampai saat ini Ketua Rabithah Alawiyah juga bergerilya mencari simpati dari Kanoman Cirebon. Ya, inilah yang kadang-kadang siapa yang berdusta di antara kita. Jika para pemirsa dan pendengar sekalian mengikuti apa yang menjadi materi ceramah para habib yang banyak ngelanturnya itu, panjenengan semua bisa menilai, kok seperti itu ya gaya ceramahnya, materi isi ceramahnya, kok hanya mengunggulkan nasabnya, golongannya, cucu Nabi, darah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi, tidak menghormati aku, tidak mencintai aku, maka neraka, tidak dapat syafaat, iblis, coro, kerucut, kucing, babi. Nah, coba lihat, apakah seperti itu Rasulullah? Kita berpikir normal dan wajar saja, tidak terlalu muluk-muluk lah. Apakah seperti itu Rasulullah akhlaknya? Apalagi ketika jenengan melihat video langsung yang disampaikan oleh adik Mahdi bin Yahya seperti itu, dengan mimik wajah mencemooh, tertawa, melecehkan para kiai, dan bahkan kepingin dijunjung tinggi oleh kiai laksana seorang anak raja yang didudukkan di atas singgasana, lalu kiainya disuruh untuk nyembah-nyembah di bawahnya. Ini berarti mental penjajah, antek penjajah Belanda yang masih ada, bertahta, bertahan sampai sekarang. Ini hadisnya, ini kitabnya, ini halamannya. Bahwa tambahan dari wa ubghidu ahla baitika itu syarahan, bukan
Nomor 1 Kanjeng Nabi, nomor 2 Habib cucu Nabi. Enggak. Ini hanya saran tambahan bahwa yang dibenci oleh iblis itu adalah Rasulullah SAW beserta keluarganya, gitu aja. Enggak usah sampai cucunya, enggak perlu. Beserta keluarganya. Itu yang dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Dan yang kedua yang dibenci oleh iblis laknatullah alaih adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Saya ini bukan orang alim, tapi berusaha untuk menjadi alim yang akan mengamalkan ilmu saya, walaupun sedikit. Karena ilmu sedikit yang saya miliki jika tidak saya amalkan, maka akan hilang, ditelan zaman. Lalu saya ingat akan dawuh Rasulullah, man amila bima alima warrothahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka akan diwarisi oleh Allah ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Alias diberi petunjuk oleh Allah ya untuk menemukan ya dan mendapatkan ya ilmu-ilmu baru, alias terus akan update sepanjang masa. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang saya hormati, jadi apa yang dikatakan oleh Dik Mahdi bin Yahya itu bohong. Bohong. Jangan dipercaya karena hanya berbicara tidak berdasarkan data. Sekarang kitab Nashwatul Ibad saya tutup. Berikutnya tentang hadis ini ya, walaupun termasuk Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jambes itu juga mencatat hadis tersebut. Namun yang diriwayatkan tidak 20 tapi 15 yang dibenci oleh iblis, golongan-golongan umatnya Rasulullah yang dibenci oleh iblis. Nah, walaupun begitu, sesuai dengan fatwa Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia, berikut para pakar hadis termasuk Ibnu Taimiyah itu juga menerangkan bahwa hadis dhaif tentang pertemuan antara Rasulullah dengan iblis yang disaksikan oleh sahabat Umar, yang mana sahabat Umar itu marah mau memenggal kepala iblis, itu bukan hadis. Gak mungkin iblis itu memenggal kepalanya, gak bisa. Aneh. Oleh sebab itu kita rujuk fakta terkini di Saudi Arabia melalui Pangeran Muhammad bin Salman yang mengendalikan 80% kebijakan Arab Saudi, ya, putranya Raja Salman bin Abdullah, bahwa di Saudi Arabia mulai tidak akan menggunakan hadis-hadis aneh. Yang digunakan adalah hadis-hadis yang mutawatir, sahih dan mutawatir, ya. Beliau mungkin Imam Mahdi versi Arab Saudi. Fatwa dari Lajnah Ad-Daimah lil Buhusil Ilmiyah wal Ifta. Hadis yang disampaikan oleh Habib Novel, yang dipahami oleh Habib Novel dan Habib Mahdi bin Yahya itu adalah hadis yang la aslalah, tidak ada dasarnya. Yaitu tidak ada asal-usul atau sumbernya. Sumber yang menukilkannya juga tidak diketahui, maka wajib meninggalkannya dan tidak menyebarkannya kepada umat atau masyarakat. Bahaya itu. Ini dapat dilihat di Fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor 20 nomor fatwa 20.571 juz 3 halaman 252. Dikuatkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata seperti ini. Hadis ini adalah hadis dusta. Tidak ada dalam kitab-kitab muslimin yang dipercaya, baik kitab Sahih Bukhari Muslim ataupun Sunan Turmudi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, atau Musnad baik Musnad Ahmad dan Musnad-Musnad yang lain. Siapa saja yang tahu bahwa ini adalah hadis dusta atas nama Nabi, maka tidak boleh meriwayatkannya. Saya tadi meriwayatkannya kan berdasarkan ada kitabnya, ya, ada kitabnya. Kenapa dulu Imam Nawawi Al-Bantani kok menyantumkan itulah? Karena beliau mungkin pernah menemukan teks seperti itu, ya kan? Lalu di saat-saat terakhir, jadi keputusan dalil itu bisa berbeda. Dulu benar, sekarang bisa tidak benar. Karena ada keterangan yang lebih tinggi hukum di atasnya.
Sama seperti keterangan dalam hadis Nabi yang menerangkan bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan turun di akhir zaman di Masjid Jami, ya, Menara Putih, Damaskus, Syria atau Suriah. Ada hadisnya kan ya. Ketika ada hukum yang lebih tinggi di atasnya, maka hadis itu akan otomatis batal atau keterangannya yang berbeda sesuai dengan kondisi zaman. Misalkan ada ayat Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul," dan seterusnya. Nabi Muhammad itu, ya, bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang rasul. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada rasul-rasul, tapi mereka semua juga sudah meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Ada Qur'annya seperti itu, ayatnya jelas. Dan aku tidak menjadikan kepada umat manusia sebelum kamu, wahai Muhammad, itu kekal. Maka apabila mereka semuanya, apabila kamu nanti mati, maka mereka apakah semua juga kekal? Ya enggak, ya bisa mati semua. Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi kita tidak usah mengharapkan turunnya lagi Nabi Isa alaihissalam. Yang ada adalah Nabi Isa itu berwujud manusia sekarang ini yang roh sukmo jiwanya itu mirip dengan Nabi Isa bin Maryam. Nah, pernah saya bahas pada sesi yang lalu. Insya Allah kedepannya kita akan bahas khusus tentang keterangan bahwa Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Ilyas itu semua sudah meninggal dunia. Kembali ke pokok masalah, ya. Terus tentang hadis itu tadi yang maudhu palsu, yang itu riwayat dusta itu tadi juga dikuatkan oleh fatwa Syekh Abdurrahman As-Suhaimi, ulama Masjid Nabawi dan sekaligus dosen Universitas Islam Madinah. Beliau berkata, ini dusta yang nyata, hadis itu. Ini hadis maudhu, dusta, dan tidak boleh meriwayatkannya, menyampaikannya, dan menyebarkannya di masyarakat, kecuali ingin mengingatkan bahayanya hadis ini dan menjelaskan dustanya. Sama seperti yang saya lakukan. Saya menyampaikan hadis ini karena ada faktanya, ada referensinya, datanya, saya sampaikan. Lalu karena ini dikalahkan oleh fatwa terbaru, maka saya merujuk pada fatwa yang terbaru. Kekuatan hukumnya lebih kuat ahli hadis abad ya ini. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian, ya ini kan ngaji bersama, ya ngaji bersama sekaligus meluruskan pemahaman yang ada supaya kita ini tidak was-was atau gonjang-ganjing pemahaman kita, kok itu katanya ini, katanya itu, katanya ini, itu tuh bagaimana? Sama seperti kejadian beberapa hari menjelang Idul Adha tahun ini, ya kan? Ada yang hari Raya Idul Adha-nya tanggal 28 Juni, ada yang 29 Juni, terus puasa Arafahnya pasnya itu di tanggal berapa, apakah mengikuti Saudi Arabia atau Indonesia. Lah ini kan gonjang-ganjing juga. Terus piye carane? Bagaimana caranya? Caranya ya al-yakin la yuzalu bisyak. Tanyakan pada dirimu, istafti qalbak. Kalau kamu yakin ikut pemerintah, ya ikut pemerintah. Jika yang ikut hari raya Idul Adha besok tanggal 29, berarti tanggal 28-nya harus puasa Arafah. Ya, bagi saudara-saudari yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah Arafah pas jatuhnya hari Rabu ya tanggal 28 itu ya harus yakin gitu loh. Harus yakin bahwa hari rayanya tanggal 29 gitu. Tanggal sebelum Dzulhijjahnya itu tanggal 29 Juni 2023. Nah, manfaat fadilah dari puasa Arafah itu melebur dosa setahun yang lalu dan setahun yang baru. Jangan sampai salah loh, di mana-mana ini masih terjadi pemahaman yang keliru dalam memahami teks kalimat dari hadis itu. Yukaffirus sanatal maudiyah wal baqiyah. Hadisnya seperti itu. Melebur dosa setahun yang lalu
dan setahun yang baru. Artinya begitu, jangan melebur dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau setahun yang akan datang itu atiyah, ya, yukaffirus sanatal maldiyah wal atiyah, harus begitu bahasanya. Tapi kalau wal baqiyah berarti sing keri-keri gitu. Sama seperti apa yang pernah saya utarakan yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang ada dalam surat Al-Fatih itu ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara itu ya. Itu hampir sama seperti pemahaman hadis ini. Jadi manfaat dari puasa Arafah itu melebur dosa kecil yang tidak berhubungan dengan hakul adami, horizontal sesama umat manusia, ya. Hanya dosa kecil yang berhubungan dengan Sang Pencipta setahun yang lalu alias tahun 1442 Hijriah yang lalu dan Al-Madiyah 1443 Hijriah yang lalu. Semuanya lalu semua. Cuma 2 tahun yang lalu itu loh. Gampangannya begitu. Jangan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tidak seperti itu. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara itu setahun, berarti sekarang tahun 1444 Hijriah. Mundur 2 tahun ke belakang berarti 1442 Hijriah dan 1443 Hijriah yang lalu. Dapat dilebur dosa kecil itu oleh fadilah puasa Arafah. Ya. Jangan salah loh ya, jangan salah. Kalau setahun yang akan datang itu sanatal atiyah namanya, tahun yang akan datang. Bahasanya tidak seperti itu. Yukaffirus sanatal maldiyah wal baqiyah. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudariku semua. Mohon maaf, saya tidak menggurui panjenengan, hanya sharing, berbagi ilmu, mengamalkan ilmu supaya saya ini dibenci oleh iblis. Berarti yang membenci saya, misalkan Habib Novel benci saya, Habib Bahar benci saya, Habib Mahdi bin Yahya benci saya, ya sekarang keputusannya kembali kepada panjenengan semua. Ya sama seperti titik-titik jawabannya ada. Ya mohon maaf itu loh. Teksnya jelas, ya, teksnya jelas. Jadi jangan bermain-main dengan hadis maudhu. Hadis palsu, nasab palsu, hadisnya palsu sekalian. Ayo, bagaimana? Kuadrat, ya, bohong kuadrat. Hindari itu semua. Marilah kita memiliki rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, ini sahih loh ya. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ketika kamu sudah tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Seharusnya Dek Mahdi bin Yahya itu malu. Sejak menyampaikan kitab Bahrul Ansab abad ketiga Hijriah, saya counter dengan kitab aslinya abad 10 Hijriah. Terus tidak mau mencabut pernyataannya atau minta maaf kepada khalayak umum, itu seharusnya harus malu. Apalagi membaca surat Al-Waqi'ah dengan membaca mushafnya ya, atau melalui HP-nya itu ada yang salah. Loh, saya surat Al-Waqi'ah itu sejak kecil saya sudah hafal ya. Mohon maaf gak pamer ya. Surat Al-Waqi'ah itu saya sudah hafal sejak kecil saya. Surat Yasin itu hafal sejak kecil saya. Jika Habib Mahdi bin Yahya membaca surat Al-Waqi'ah ada yang salah, ya saya tahu. Bahkan sampai sekarang ini saya juga masih tanda tanya, apakah Ba'alawi, Habib itu tidak bisa membedakan mana huruf qaf dan huruf ghin. Kok sama sih? As-Saqqaf sama dengan As-Saqqaf. Al-Qadri, Al-Qadri. Ya. Nanti Qur'annya bisa berubah semua lah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Ya, qaf di sini lah, qaf. Belajar tajwid lah sidik-sidik. Saya belajar tajwid itu 6 tahun kok.
Ya. Off. Ihdinas shot, seperti orang bersiul. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu salah. Nanti beda antara kaf dengan off. Lah ini kok malah off diganti gin gitu ya. Nek Magadir ngono sih ya nggak masalah nyanyian. Magadir nggak masalah nyanyian. Nah, tapi nek Qur'ane ya gelar aja asegaf kok. Aslinya asakof. Ya. Dan banyak sekali. Off diganti dengan win, dengan G, huruf G. Nah, inilah ya, belajar bersama. Demikian, mohon dimaafkan bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit ini bisa membawa banyak manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga dan anak cucu kita semuanya, untuk masyarakat santri-santri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.